Mau cari kerja ke Malaysia, pakailah paspor. Kalau tak pakai paspor, macam inilah. Inilah dia, saudara-saudari kita sebangsa dan setanah air. Karena mereka ingin memperbaiki ekonomi keluarga, maka mereka berani masuk ke negara orang tanpa mengantongi dokumen yang resmi seperti paspor dan visa kerja. Akhirnya mereka harus melalui jalur-jalur tikus dan mereka harus bersembunyi di hutan untuk menghindari pemeriksaan dari pemerintah Malaysia maupun pemerintah Indonesia. Namun akhirnya mereka ketangkap juga. Seperti yang kita lihat ini, mereka ada di tengah-tengah hutan belantara dengan tas, pakaian mereka, dengan barang-barang mereka, bercampur dengan berbagai latar belakang orang dari berbagai tempat. Nah, ini polisi Malaysia masuk ke hutan-hutan mencari mereka dan mendapati ada tanda, yaitu ada topi yang mereka temukan. Dan ini dilakukan sudah lama sekali mereka lakukan hal ini untuk mencari tempatan warga asing atau mencari pekerja asing yang tidak memiliki dokumen. Nah, ini mereka melakukan pencarian sampai ke semak-semak, artinya bahwa mereka sudah melokalisir tempat-tempat persembunyiannya. Ini salah satu saudara sebangsa dan setanah air kita. Sebenarnya sangat kasihan sekali teman-teman melihat saudara sebangsa setanah air kita diperlakukan demikian. Karena minimnya lapangan pekerjaan di bangsa dan negara kita yang besar dan yang kita cintai ini, akhirnya mereka harus rela menjual harga diri seperti ini, diperlakukan seperti ini oleh tentara Malaysia. Mereka harus bersembunyi di semak-semak, digigit nyamuk, bisa terancam juga diseruduk babi hutan atau diseruduk harimau Malaya dan binatang buas lainnya. Tapi semuanya mereka berani untuk menghadapi semua itu demi dan untuk mendapatkan pundi-pundi uang, yang mana uang tersebut untuk membiayai kehidupan keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka di kampung, atau memperbaiki rumah mereka atau ekonomi keluarga mereka. Sehingga ini sangat miris sekali teman-teman kalau kita melihat situasi ini. Oleh karena itu, dengan adanya klip-klip ini, semoga saja pemerintah kita benar-benar bisa mempertimbangkan kembali dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dengan memperbanyak lapangan pekerjaan sehingga mereka bisa bekerja di dalam negeri. Kita lihat kembali lagi mereka diperlakukan seperti ini. Saya sebagai sesama warga negara Indonesia, hati saya miris, teriris, sedih teman-teman. Andaikan mereka itu adalah abang kita, kakak kita, adik kita, dan mereka diperlakukan seperti ini teman-teman. Nah, melalui klip video ini saya juga mengharapkan agar bapak ibu, bapak mama, saudara-saudari yang ada di kampung, tolong perhatikan baik-baik, pahami situasi kondisi yang dihadapi oleh saudara-saudari kita yang mau bekerja ke luar negeri. Lihatlah, mereka harus lari meninggalkan pakaian mereka, meninggalkan makanan mereka, bermodalkan nasi bungkus, mie bungkus. Mereka akhirnya harus lari pontang-panting keluar dari tempat persembunyian mereka sehingga mereka tidak didapati oleh pemerintah Malaysia. Nah, ini kita lihat bagaimana pemerintah Malaysia lagi-lagi melakukan operasi penangkapan, penempatan haram atau pekerja asing yang bekerja di gubuk-gubuk seperti ini teman-teman. Ini adalah gubuk-gubuk yang dibangun secara darurat sebagai tempat tinggal dari saudara-saudari kita yang mencari pekerjaan di Malaysia. Dan tentu mereka ini dimanfaatkan oleh orang-orang Malaysia sendiri, orang-orang yang mau pekerjakan mereka dengan gaji yang lebih murah. Karena mereka tidak punya surat dokumen resmi, maka mereka dipekerjakan dengan gaji yang murah. Mereka ditempatkan di tengah-tengah hutan dan mereka tentu tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Nah, ini pemerintah Malaysia memeriksa dokumen mereka dan mereka dapati ini adalah ibu-ibu. Lihatlah ini ibu-ibu,
Andaikan mereka ini adalah ibu kita, kakak kita, adik kita, mereka harus mengalami hal serupa. Ini sangat menyedihkan sekali teman-teman. Jadi mari pikirlah baik-baik untuk mengadu nasib ke luar negeri. Sebaik-baiknya pikirkan berulang-ulang kali. Kalau tidak mengantongi dokumen yang resmi, jangan sampai Anda terjebak dengan iming-iming dari orang-orang yang menjanjikan nilai yang fantastis, tetapi tidak ada kejelasan akan resmi atau tidak dari jasa yang mereka sediakan. Mungkin saja mereka ini adalah korban dari penjual orang, dari agen-agen yang tidak bertanggung jawab, menjanjikan muluk-muluk, tetapi pada akhirnya mereka tidak bertanggung jawab, mereka ditelantarkan. Sehingga akhirnya mereka harus berjuang sendiri untuk menyelamatkan diri mereka. Dan ini ketika mereka ditangkap oleh pemerintah Malaysia, yang pasti mereka harus mengikuti sesuai hukum yang berlaku di Malaysia. Mereka mungkin akan dihukum dan beberapa tahun baru kemudian dilepaskan. Nah, ini adalah kelompok lain yang kemudian ditangkap di perairan. Mereka ada di dalam lambung kapal. Mereka mau menyeberang lewat jalur sungai, tetapi akhirnya mereka ditangkap oleh pemerintah Malaysia. Ini sangat miris sekali. Mereka harus ada di ruang yang pengap, yang mungkin saja sirkulasi udaranya tidak baik. Lihatlah ini, mungkin di sini ada teman-teman kita, adik-adik, saudara-saudari kita, mereka harus mengalami semuanya ini, teman-teman. Jadi mari kita benar-benar harus menghargai mereka. Kalau ada yang sempat bekerja di sana dan mereka mendapatkan upah yang layak dan juga mendapatkan dokumen, kita harus hargai itu, karena ada yang lainnya yang tidak resmi, mereka mengalami nasib seperti ini. Artinya untuk mereka bekerja ke luar negeri itu perlu perjuangan yang besar dan juga pengorbanan yang besar. Bayangkan mereka tinggal di lambung kapal berapa jam dengan jumlah yang banyak. Mereka harus menahan kencing, menahan berak, menahan lapar dan haus. Ini sangat-sangat menyedihkan, teman-teman. Ini mereka, polisi melihat ini, mungkin mereka bertanya bagaimana mungkin orang sebanyak itu bisa tinggal di dalam lambung kapal. Saya pun bertanya demikian, bagaimana mungkin? Tetapi ini mungkin saja karena mereka mau memperbaiki kualitas ekonomi mereka. Mereka mau perbaiki akan kehidupan mereka. Maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena dengan keadaan terpaksa, teman-teman. Ya. Terima kasih teman-teman yang menyaksikan video ini. Sampai jumpa di tayangan yang selanjutnya.